Nope. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Amma ba'du. Puja dan puji syukur hanyalah milik Allah atas kehadiran. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Alvan Alvanani dari Fakultas Tarbiyah Prodi PGMI IAIN Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evia Laili Widiawati dari Fakultas Tarbiyah Prodi PGMI IAIN Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Rizkiana dari Fakultas Tarbiyah Prodi PGMI IAIN Kediri. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Fatma Mahbubah dari Fakultas Tarbiyah Prodi PGMI IAIN Kediri. Kita akan belajar tentang filsafat umum yang diemban oleh Bapak Sufirmansyah MPDI. Di sini kita akan menjelaskan 3 hal. Yang pertama, makna rasionalisme, yang kedua, tokoh-tokoh aliran rasionalisme dan pemikirannya, dan yang ketiga, karakteristik filsafat rasionalisme. Yang pertama, makna rasionalisme, yang akan dijelaskan oleh teman kita yang bernama Evia Laili Widiawati. Kepadanya kami persilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasionalisme. Rasionalisme adalah suatu kaidah penyelidikan dan uji kaji yang menyatakan bahwa akal adalah sumber utama pengetahuan. Datangnya abad kelahiran kembali, nalar atau ratio ration manusia, yang dalam istilah aslinya dikenal dengan istilah the age of renaissance, disebut rasionalisme. Secara etimologis, rasionalisme berasal dari kata bahasa Inggris rationalis. Kata ini berakar dari kata bahasa Latin ratio yang berarti akal. A.R. Lasey menambahkan bahwa berdasarkan akar katanya, rasionalisme adalah sebuah pandangan yang berpegangan bahwa akal merupakan sumber bagi pengetahuan dan pembenaran. Dan yang kedua, tokoh-tokoh filsafat rasionalisme yang akan dijelaskan oleh teman kita yang bernama Siska Rizkiana. Kepadanya kami persilakan. Tokoh aliran rasionalisme dan pemikirannya, René Descartes. René Descartes lahir di La Haye, Prancis 31 Maret 1596 dan meninggal di Stockholm, Swedia 11 Februari 1650. Descartes bisa dikenal sebagai Cartesius. Ia adalah seorang filsuf dan matematikawan Prancis. Merupakan orang pertama yang memiliki kapasitas filosofis yang sangat dipengaruhi oleh fisika baru dan astronomi. Ia berupaya keras untuk mengkonstruksi bangunan baru filsafat. Ia berhasrat untuk menemukan sebuah ilmu yang sama sekali baru pada masyarakat, yang akan mencegah semua pertanyaan tentang kuantitas secara umum, apakah bersifat kontinuum atau terputus. Iscoles Malebranche, orang Prancis yang bernama Misholas Malebranche, berusaha untuk mendamaikan filsafat yang dirintis Descartes dengan pemikiran Kristiani, terlebih pemikiran Agustinus.
Tentang masalah substansi, ia mengikuti ajaran Descartes bahwa ada dua substansi, yaitu pemikiran dan kelulusan. Tetapi dengan hubungan jiwa dan tubuh, ia mempunyai pemecahan tersendiri. Pendiriannya dalam bidang ini biasanya dinamakan okasionalisme atau association, sama dengan kesepakatan. 3. Darude de Spinoza. Darude de Spinoza lahir di Amsterdam pada 24 November 1632. Ia berasal dari keluarga yang menganut agama Yahudi yang melarikan diri dari Spanyol ke Amsterdam atau Belanda akibat konflik keagamaan. Ayahnya seorang pedagang kaya raya. Ia merupakan filsuf Belanda yang fenomenal setelah dia menggugat salah satu pemikiran Descartes mengenai apa sungguhnya dunia ini. Sebagai keturunan Yahudi yang berpikiran ortodoks, hingga akhirnya ia dibuang dan dikucilkan. Meski begitu, buah pemikirannya cukup mengagumkan bagi banyak orang yang menaruh perhatian terhadap kajian-kajian filsafat dan ilmu pengetahuan. 4. Gottfried Wilhelm Leibniz. Gottfried Wilhelm Leibniz lahir pada tanggal 1 Juli 1646 di Leipzig, Jerman. Putra dari Friedrich Leibniz, seorang profesor filsafat moral di Leipzig, Jerman. Friedrich Leibniz berkompeten di bidang walaupun pendidikannya tidak tinggi. Ia mencurahkan waktu untuk keluarga dan pekerjanya. Beliau menulis karyanya dalam bahasa Latin dan bahasa Prancis. Seorang ensiklopedis atau orang yang mengetahui segala lapangan pengetahuan pada masanya. Salah satu pemikiran Gottfried Wilhelm Leibniz ialah tentang substansi. 5. Christian Wolff. Christian Wolff adalah seorang filsuf Jerman yang berpengaruh besar dalam gerakan rasionalisme populer di Jerman pada awal abad ke-18. Wolff adalah filsuf yang paling terkenal pada masa pencerahan Jerman. Ia menjadi guru besar matematika di Halle, menyebarluaskan ide-ide Leibniz, tidak mempunyai pokok-pokok ajaran sendiri. Mengikuti Leibniz, sistem pemikiran Wolff dikenal sebagai sistem Leibniz yang menjadi dasar pemikiran filsafat Jerman abad ke-18 sampai pada zaman Kant. Mungkin ada penyimpangan dari Leibniz, akan tetapi pemikiran Wolff pada dasarnya merupakan pengembangan dari filsafat Leibniz dengan menerapkannya terhadap segala bidang ilmu. Enam. Blaise Pascal. Di antara filosof rasionalis zaman Descartes, Blaise Pascal berasal dari Prancis, lahir tahun 1623. Ayahnya adalah ketua Courdes Aides di Mon, seorang penarik pajak di wilayah Auvergne, Prancis. Sejak kecil ia sudah menunjukkan kecerdasannya. Konon dia tidak pernah mengunjungi sekolah resmi dan pendidikan ayahnya secara ketat memiliki kecenderungan yang berbeda dengan yang lainnya. Memiliki minat utama adalah agama dan filsafat, sedangkan hobinya yang lain adalah matematika, fisika, dan geometri proyektif. Dan kemudian hari menjadi salah satu tokoh dalam ilmu-ilmu di atas. Pascal dikenal sebagai orang jenius yang religius dan filosofis yang tak tertandingi pada zamannya. Pascal lebih tampil sebagai seorang
apologet Kristiani daripada seorang pendoprak filosofis. Pada tahun 1646, ketika masih muda, Pascal terlihat dengan gerakan Port-Royal yang keras dan para Jansenis yang sangat merasa terpisah dengan dunia. Menginjak tahun 1654, ia merasakan pengalaman religius yang mendalam. Pada zaman rasionalistis, Pascal mencanangkan dan merintis sebuah cara berfilsafat yang kemudian hari juga dilakukan oleh Kierkegaard dan para filosof eksistensialis abad ke-20 mencenderungkan kritis terhadap rasio. Ternyata sudah dimulai sejak Pascal atau tahun 2016. Pascal setelah dijelaskan sebelumnya bahwa pada diri beliau ada dualisme. Di satu pihak dia sangat meminati ilmu pengetahuan modern, tapi di lain pihak dia adalah seorang pembela iman. Beberapa hal dia mengikuti pendapat Descartes, yaitu metode geometris dan matematika dalam berfilsafat, tetapi dia juga tidak setuju kalau filsafat dilakukan dengan rasio matematika belaka. Kadang-kadang Pascal menyejajarkan hati dengan kehendak yang berkaitan dengan kepercayaan, tetapi kadang dia melukiskannya sesuai kemampuan untuk mengetahui. Dan yang ketiga, karakter filsafat rasionalisme yang akan dijelaskan oleh teman kita yang bernama Fatma Mahbubah. Kepadanya kami persilakan. Karakteristik filsafat rasionalisme. Filsafat rasionalisme merupakan lawan dari empirisme, terutama sebagai teori pengetahuan. Sebagai lawan dari empirisme, rasionalisme berpendapat bahwa sebagian dari atau bahkan bagian penting dari pengetahuan datangnya adalah dari akal. Contoh yang paling jelas adalah pemahaman kita mengenai logika dan matematika. Kelebihan dari rasionalisme adalah dalam menalarkan dan menjelaskan pemahaman-pemahaman yang rumit. Kemudian, rasionalisme bisa memberi kontribusi pada mereka yang tertarik untuk menggeluti masalah-masalah filosofi. Adapun kelemahan dari rasionalisme adalah memahami objek di luar cakupan rasionalisme, sehingga titik kelemahan tersebut mengundang kritikan tajam, sekaligus memulai permusuhan baru dengan sesama pemikir filsafat yang kurang setuju dengan sistem-sistem filosofis yang subjektif tersebut. Simpulannya yaitu, rasionalisme mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Akal dalam berpikir adalah kaidah-kaidah logis atau kaidah-kaidah logika. Perkembangan pemikiran filsafat aliran rasionalisme yaitu sekitar abad ke-17 tercapainya kedewasaan pemikiran, sehingga pada abad ini muncullah pandangan tentang pengetahuan alamiah manusia, akal atau rasio, dan pengamalan atau empiris. Rasionalisme adalah aliran filsafat ilmu yang berpandangan bahwa otoritas rasio atau akal adalah sumber dari segala pengetahuan.
Kami selaku kelompok 9, kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.